Dahulu kala, di desa terpencil singgahlah seorang ibu dan anaknya bernama Jaka Tarub. Jaka Tarub sudah lama ditinggal ayahnya. Sejak ia kecil, ia adalah anak yang baik, suka menolong dan membantu ibunya bekerja. Semakin dewasa, rambut ibunya pun sudah memutih karena dimakan usia. Suatu hari ketika mereka di halaman rumah, nadanya tinggi ya, nadanya tinggi. Ibu kenapa? Raja Biantara. Ya itu kedengeran kan juga. Ada babunya tuh. Si sarannya jalan. Iya, saran. hari sudah semakin terang. Jaka Tarub pun sudah pulang dari sawah. Sesampainya di rumah, ibu Jaka Tarub pun berbicara kepada anaknya. Jika ibu sudah tiada, siapa yang akan mengurusnya? Kami sudah lelah, nak. Jaka Tarub bingung dengan perkaraan ibunya. Ada sesuatu hal yang aneh dari ibunya. Di subuh hari, ibu tidak biasanya. Ibu Jaka Tarub menyiapkan beberapa cemilan untuk Jaka Tarub. Tumben ibu yang menyiapkan semuanya hari ini. Sudahlah, tidak apa-apa. Ibu tidak ingin kamu terlalu kelelahan saat bekerja. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama, Nak. Sepertinya hari ini ibu tidak bisa masih bertani denganmu. Ya sudah ibu istirahat saja di rumah, saya pergi dulu. Iya, Nak. Hati-hati ya. Jaka Tarub pun menuju sawahnya untuk bertani. Walaupun hanya pergi bekerja sendirian, ia tetap semangat demi ibunya yang lemah di rumah. Tanpa ia sadari ada seorang gadis yang berjalan mengikutinya. Ia adalah Laras, anak dari kepala desa. Andai saja dia menjadi suamiku. Hari sudah semakin petang. Saatnya Jaka Tarub pulang ke rumah. Ibu. Maafkan semua kesalahan ibu, Nak. Ibu harus pergi. Ini permintaan terakhir ibu untukmu. Carilah pendamping hidupmu, Nak. Jangan Jaka Bu. Jaka Tarub menyesali perbuatannya yang telah membiarkan ibunya yang lemah di rumah sendirian. Ia kemudian menyendiri dan terlihat selalu murung. Hari Jaka Tarub selalu mengingat pada permintaan terakhir ibunya. Ia mempunyai obsesi untuk mempunyai seorang istri, seorang bidadari yang cantik dan berjiwa suci agar dia dapat mempunyai keturunan yang mulia. Namun, sampai saat ini ia belum menemukan yang sang kekasih. Hasil panen Jaka Tarub semakin sedikit dan ia semakin terpuruk hidup sendiri. Terlihat 7 bidadari yang hendak izin kepada ayah dan ibunya untuk pergi ke Mayapada. Ayahanda, ibunda, saya dan adik-adik mohon izin untuk ke Mayapada. Silakan buka trompet, kerajaan ke dalam kembali ke dalam. Baik ayah, kami semua baik ayah, kami akan segera kembali. Berhati-hatilah, Nak. Baik, ibunda. Cepat adik-adikku, kita akan kembali ke kayangan karena ayah sudah memanggil kita untuk kembali. Tapi Kak, selendang aku hilang. Aku tidak bisa kembali ke kayangan tanpa selendang itu. Bagaimana ini? Padahal selendang adiknya Wulan tadi berada di sebelah selendangku. Kamu juga sudah mencarinya. Kamu tidak ketemu. Bagaimana ini? Ya, aku juga sudah mencoba mencarinya. Apa yang harus kita lakukan? Tapi kita tidak bisa terus-terusan berada di sini. Kita harus kembali ke kayangan sekarang juga. Mungkin sudah takdir adik Nawang Wulan berada di Mayapada.
Tapi Kak, bagaimana dengan aku di sini? Maaf, kami tidak bisa berbuat apa-apa Nawang Wulan. Kita harus pergi secepatnya. Kakak! Kak! Kakak! Keenam bidadari itu pun meninggalkan Nawang Wulan sendirian di Mayapada sendirian. Selendang merah Nawang Wulan belum ditemukan. Melihat Nawang Wulan yang menangis, Jakatarup pun keluar dari persembunyiannya. Ia mendekati Nawang Wulan. Mengapa engkau menangis tadi cantik? Selendang merahku hilang. Aku tidak bisa kembali ke kayangan tanpa selendang itu. Kayangan, jadi kau adalah seorang bidadari. Tidak usah takut begitu, aku tidak akan melukaimu bidadari cantik. Daripada tinggal di hutan sendirian, bagaimana jika kau ikut denganku? Benarkah? Ya, kau tinggal selama apapun kau mau, pakailah ini. Terima kasih. Oh iya, siapa namamu? Aku Nawang Wulan. Nama yang bagus. Aku Jakatarup. Ayo ikuti aku. Kakak-kakak dari Nawang Wulan merasa takut untuk menghadapi ayah mereka. Mereka takut ayah dan ibu mereka akan marah karena mereka pulang ke kayangan tanpa Nawang Wulan. Dan ketakutan mereka benar terjadi. Kemana kalian Nawang Wulan? Kemana dia? Kenapa kalian pulang tanpa dia? Maafkan kami, ayah, ibu. Nawang Wulan tidak bisa kembali ke kayangan karena selendangnya hilang. Iya ibu, selendang adik Nawang Wulan tidak kunjung kami temukan meskipun sudah kami cari. Ayah kecewa pada kalian karena tidak bisa menjaga adik kalian. Yang harus kita lakukan untuk Nawang Wulan? Patia Diowarman. Saya setuju dengan perkataan Ratu. Kita tidak perlu melakukan apa-apa dan berharap bahwa nasib baik akan berada sampai Nawang Wulan. Baiklah kalau begitu. Demi hari antara Jakatarup dan Nawang Wulan pun telah berlalu. Mereka semakin menyatu dan saling mengenal satu sama lain. Akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Setelah pernikahan Nawang Wulan dan Jakatarup sudah cukup lama, mereka dikaruniai anak kembar, yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Anak mereka bernama Nawang Asih dan Jaka Tengil. Setelah Nawang Asih dan Jaka Tengil beranjak dewasa, permasalahan antara Jakatarup dan Nawang Wulan pun semakin bertambah. Terusik rasa ingin tahu Jakatarup tentang Nawang Wulan karena hasutan Arya dan kedua teman Jakatarup, yaitu Bayu dan Indra. Jaka, apakah kamu tidak curiga pada istrimu? Apa maksudmu? Bukankah selama ini istrimu Nawang Wulan selalu melarangmu untuk menggunakan bakul yang selalu ia gunakan untuk memasak nasi? Iya, itu memang benar, tapi apa masalahnya? Memangnya kamu tidak curiga? Kenapa beras di lumbumu masih utuh seolah tidak dimakan? Jaka tidak akan pernah curiga karena dia sudah merasa bahagia mendapatkan istri si cantik Nawang Wulan. Pada saat Jakatarup pulang, ia melihat Nawang Wulan sedang memasak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok sudah pulang katanya? Iya, Bapak. Aku ingin pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Tapi ingat, kau tidak boleh membuka pintu sendiri. Kau harusnya berani.
Setelah menemukan selendangnya, Nawang Wulan pun berniat untuk kembali ke Kahyangan meninggalkan kedua anaknya. Maafkan aku harus pergi. Tapi Dinda, bagaimana dengan anak kita Jakatanya dengan Nawang Asih? Jaga kedua anak kita, Kang. Tapi aku tidak sanggup menjaga mereka berdua seorang diri. Aku percaya kau bisa menjaga kedua anak kita. Ibu jangan tinggalkan aku sendiri. Iya Bu, jangan tinggalkan kami sendiri. Kalian kan tidak sendiri, ada ayah kalian di sini. Tapi Bu, kami ingin ibu bersama kami di sini. Apa Dinda tega meninggalkan aku dan kamu sendiri tanpa Dinda seperti mereka? Tapi kan tempatku bukan di sini, tempatku di Kahyangan, bukan di sini, Kang. Udah, pos. Ibu, jangan tinggalkan kami Ibu. Ibu tidak akan pergi jauh dari kalian. Ibu akan tetap mengurus kalian dari Kahyangan. Hati-hati Dinda. Hari-hari berlalu. Semenjak Nawang Wulan pulang ke Kahyangan, ia tidak merasa bahagia. Kerajaannya pun selalu diserang oleh segerombolan prajurit Raja Bintara. Mana ketujuan kalian istriku? Apa Maksudku, Nawang Wulan dan 6 saudarinya. Apa maksudmu berbicara seperti itu, Raja Bintara? Dulu kan aku pernah bicara padamu bahwa aku akan menyusul tujuh jebotmu. Itu kan dulu, sekarang lain lagi. Ya, itu kan dulu. Lagi pula aku tidak ingin mengizinkan tujuh putriku untuk menikah denganmu. Salahkan aku jika terjadi sesuatu pada putriku. Lepaskan, Lepaskan putriku. Anakmu akan menjadi istriku.